Salam inspirasi, kembali lagi bersama kami SCPD Channel di Inspiring Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita dari tokoh inspiratif untuk disajikan kepada sobat inspirasi sekalian. Kali ini kami sedang berada di salah satu kafe di daerah Jatinegara, Jakarta Timur, yaitu Long Black Cafe. Narasumber kami kali ini adalah tokoh muda asal Nusa Tenggara Barat yang akhir-akhir ini warawiri tampil di berbagai media televisi nasional, media cetak maupun media online dalam rangka memberikan edukasi, pernyataan maupun analisa keilmuan sesuai keilmuan beliau, yaitu di bidang kesehatan masyarakat, khususnya lagi terkait sama COVID-19 atau Corona. Namun sebelum berbincang dengan beliau, kami minta kepada sobat inspirasi sekalian agar membantu channel kami bisa berkembang dan terus memberikan inspirasi kepada sobat inspirasi dengan cara subscribe SCPD Channel, tonton sampai selesai, like, komen, dan juga share ke sobat lainnya agar makin banyak yang mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Layanan SCPD Channel juga bisa dinikmati melalui aplikasi musik online Spotify dan juga Apple Podcast. Sobat inspirasi, kita sama-sama mengetahui bahwa virus corona telah meluluhlantahkan semua sendi kehidupan kita di seluruh dunia tanpa terkecuali sejak ditemukan dan mewabah secara global di akhir tahun 2019 silam. Pada tanggal 13 Januari kemarin, vaksin sudah mulai disuntikan atau divaksinkan kepada masyarakat Indonesia, dan Presiden Joko Widodo adalah orang pertama yang menerima vaksin di Indonesia. Seperti apa kondisi setelah vaksin beredar? Kita akan diskusikan langsung dengan pakar atau ahlinya, yaitu Bang Hermawan Saputra. Dengan berbekal ilmu pengetahuan secara inline sesuai dengan aktivitas beliau sebagai seorang akademisi dan juga praktisi pada bidang kesehatan dan pengamat kebijakan kesehatan Indonesia, pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini sangat aktif hadir pada semua stasiun televisi untuk diskusi maupun menjadi narasumber dalam berbagai program berita maupun talk show yang terkait sama virus corona. Baik Sobat Inspirasi, langsung saja kita berkenalan dengan Pak Dr. Hermawan Saputra. Pak Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat punya mal. Sekarang sehat, alhamdulillah. Ya, ini sibuk-sibuk kita ini kan kalau pekerjaan banyakkan WFH nih. Baik pengajaran, penelitian atau koordinasi diskusi semuanya online. Nah, off air seperti ini jarang-jarang dan memang harus dibatasi. Terkecuali ada hal-hal yang memang bisa diukur resikonya begitu. Nah, jadi ya itu, seringkali kita membackup bagaimana penanganan COVID, mulai dari konsepsi sampai kepada operasional, bagaimana seharusnya negara ini berbuat untuk penanganan dan pengendalian COVID. Oke, berbicara mengenai COVID, Bang, kita mungkin nggak perlu bahas detail lagi apa itu virus corona, karena kita mungkin udah sama-sama tahu. Kita mungkin akan bahas mengenai vaksinnya saja, dimana kita sama-sama tahu bahwa pada tanggal 13 Januari kemarin Pak Presiden Joko Widodo sudah melakukan vaksinasi terhadap dirinya ya oleh tim medis gitu. Nah, bagaimana perkembangan vaksin sampai dengan hari ini, Bang? Jadi vaksin ini kalau kita secara cepat menyampaikan adalah sebuah harapan. Tapi vaksin bukan segala-galanya dalam penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID. Kenapa vaksin bukan segalanya? Karena vaksin itu memang dicipta untuk tujuan pencegahan. Nah, kalau pencegahan secara paripurna itu bila terjadi herd immunity namanya. Herd immunity. Herd immunity. Herd immunity, bagaimana itu konsep kalau dalam pandangan Abang untuk herd immunity? Jadi herd immunity ini semacam kekebalan yang sifatnya komunitas atau kekebalan kelompok. Kekebalan besar, ini dalam satu populasi yang beresiko akan tercipta minimal 70% itu tervaksinisasi atau orang-orang itu mendapatkan kekebalan buatan. Nah, maka itu kalau kita bicara 264 juta penduduk Indonesia, kita lakukan ada semacam istilah target populasi, kemudian ada eligible populasi. Target populasinya adalah 70%. Jadi kalau kita hitung 264 juta, 70%-nya itu sekitar berapa? Nah, misalnya 185 juta. Tetapi dari 185 juta ada eligible populasi yang memenuhi kriteria. Ada kriteria yang masuk baik secara usia, faktor komorbid, atau faktor bawaan, situasi, dan lain-lain. Ada yang eksklusi. Nah, dari kriteria ini muncul angka sekitar 181 juta menurut pemerintah. Nah, inilah yang kita sebut dengan target populasinya atau eligible populasi. Eligible inilah yang nanti menjadi target atau sasaran dari vaksinasi itu. Dan ini harus terjamin minimal 181 juta ini harus tervaksin. Kalau tidak,
Maka tujuan dari vaksin ini secara kolektif untuk negara kita sulit terwujud kalau kita tidak melakukan dengan tepat sasaran dan tepat guna. 181 juta. Kira-kira target atau butuh waktu berapa lama itu untuk menurut pemerintah itu 15 bulan harus tervaksinasi, tetapi pandangan kami cukup ambisius. Jadi dari perspektif kesehatan masyarakat cukup ambisius karena 181 juta itu minimal membutuhkan dosis sekitar 400 juta dosis. Karena nanti kemungkinan 3 kali vaksin. Tahap awal 2 kali, nanti ada pemantauan dalam bentuk revaksinasi untuk berikutnya. Nah, oleh karena itu memang disinilah tantangan besar negara ketika negara kita bukanlah negara produsen atau prinsipal utama vaksin. Nah, beda kita dengan Amerika, beda kita dengan Jerman atau dengan Inggris atau dengan Rusia. Nah, negara kita bukan negara prinsipal, sehingga tantangan ini menjadi tantangan cukup ambisius kalau 15 bulan. Paling normal antara 2 sampai 3 tahun. Tapi dari sarana dan prasarana termasuk tenaga medis sendiri pun udah siap berarti dalam menyikapi atau mempersiapkan diri lah dalam pelaksanaan vaksinasi. Kalau dari SDM di Indonesia nggak diragukan. Kesiapan, kompetensi maupun kuantiti ya dari SDM karena selama ini kan tenaga kesehatan kita juga terbiasa melakukan vaksinasi, itu hal yang biasa, program yang rutin. Nah, tetapi problemnya itu bukan pada SDM, tetapi pada proses distribusi, ada infrastruktur yang sifatnya medium transfer vaksin, kemudian ada cold chain atau rantai dingin untuk penyimpanan, dan berbagai support system yang lain, termasuk bagaimana kesiapan orang per orang, apakah mau diimunisasi, bersedia disuntik vaksin atau tidak, itu juga problem, tantangan. Baik, mudah-mudahan aja Sobat Inspirasi, kita berharap bahwa pemerintah Indonesia berhasil dan sukses melaksanakan vaksinasi ini sehingga mencapai dengan target sebanyak kurang lebih 181 juta tadi ya. Nah, kalau mungkin Sobat Inspirasi ada yang belum paham nih Bang, vaksinasi, cara kerjanya seperti apa sebenarnya vaksin itu sendiri? Vaksinasi ini semacam rekayasa kekebalan. Nanti dia memunculkan kekebalan yang hasil buatan ya, kita sebutnya kekebalan buatan. Nah, biasanya dalam proses vaksin itu substan atau virus, kalau dalam hal ini karena virus corona penyebab COVID, virus itu bisa dimatikan atau bisa dilemahkan. Nah, kelihatannya yang untuk Sinovac ini dimatikan. virusnya. Sehingga resikonya itu rendah dalam tubuh, tetapi juga kita akan lihat level efikasinya juga kan tidak optimal, hanya sekitar di Indonesia 65,3%. Hasil clinical trial tahap 3 bersama Bio Farma di Bandung ya. Nah, oleh karena itu pendekatan vaksin ini memang diharapkan ketika orang terpapar COVID karena dia sudah disuntik vaksin, antibodi dalam tubuh kita itu mengenal itu musuh. Maka karena dia musuh, dia harus memperisai tubuh kita dan akhirnya bisa meng-counter, memberikan perlawanan sehingga virus atau yang mungkin masuk untuk menginfeksi kita akhirnya tertolak dari tubuh kita. Dan tidak berdampak lebih jauh lagi. Nah, itu bahasa mudahnya kita ya secara langsung. Nah, kalau dari ini efek sampingnya sendiri ada nggak tuh Pak Dok? Vaksin itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Efek samping itu bisa saja terjadi. Kalau dalam dunia kesehatan disebutnya KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI ini mulai dari yang ringan, yang sedang, yang berat bisa terjadi. Yang ringan biasanya begitu kita disuntikan muncul ruam-ruam merah, kemudian kadang juga disertai nyeri-nyeri ringan, tetapi tidak lama, 30 menit biasanya hilang. Nah, itu hal yang biasa. Tetapi pada orang yang alergi atau hipersensitif, nah itu bisa berlebihan dan ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, maka itu identifikasi subjek yang divaksin itu penting. Orang kadang perlu dilakukan tes mantuk namanya untuk melihat apakah dia punya respon alergi atau tidak, atau bahkan ditelusur dia punya penyakit riwayat tertentu nggak, riwayat penyakit tertentu nggak. Kalau ada, nah ini menjadi catatan khusus sehingga vaksin itu harus betul-betul bisa kita jamin efek sampingnya. Ngomong-ngomong, Pak Joko Widodo kemarin ada efek samping nggak yang mungkin Abang dengar kali? Iya, kan akhirnya kan memang dipantau ya, 30 menit setelah divaksin secara seremonial itu tidak hanya Presiden, saya pikir ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada beberapa figur publik, bahkan ada influencer yang dilibatkan. Nah, ini bahasan tersendiri itu menarik tuh.
Ya, kalau kita lihat kemarin tidak ada ya, tidak ada hal yang khusus, tetapi mudah-mudahan itu juga bermanfaat untuk menimbulkan kekebalan buatan. Mudah-mudahan. Nah, dengan adanya vaksin, tidak serta-merta juga kita merasa aman atau terbebas dari serangan virus. Ini hanya untuk meminimalisir dampak saja gitu. Ada gaya hidup apa lagi mungkin yang menunjang untuk supaya kita tidak terjadi dampak yang lebih besar lagi gitu. Kalau saat ini kan memang ada pesan ibu menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Ada apa gaya hidup apa lagi yang menunjang supaya ini bisa benar-benar terjaga gitu? Dua, Bung Jamal. Dua, tambahan. Ada yang disebut dengan fisik. Oke. Yang kedua dengan mental. Fisik dan mental. Fisik dan mental ini penting. Kalau kita sebut fisik, identik dengan kampanye kita yang 5M sekarang, bukan lagi 3M 5M. Ya. Ini menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Berarti berubah menjadi 5M ya, Sobat Inspirasi. Iya, kalau lebih berani 6M. Satu lagi. Apa lagi tuh? Berhenti merokok. Itu tuh tantangannya. Di sebelah sepertinya ada yang merokok ini, bisa didengarkan, diperhatikan ya, merokok. Itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi ada beberapa isu atau hoax, saya juga nggak paham ini. Ada yang menyatakan bahwa asap rokok itu bisa membawa serta virus juga. Apa benar? Hoax? Ya, jadi nggak juga. Memang itu bisa terjadi karena SARS-CoV-2, virus penyebab COVID ini, dia potensial aerosol transmission namanya. Kalau kita ada di ruang-ruang tertutup, ber-AC dengan ventilasi yang terbatas, dengan pencahayaan dan suhu yang tidak sehat, nah dengan adanya orang misalnya yang menghirup, yang menghembuskan rokok, asap, ada tekanan yang ikut bisa menghadirkan partikel-partikel mikro itu. Nah, ini yang disebut dengan aerosol, kemampuan mengambang, dan pergeseran mengambang ini bisa disebabkan oleh rokok karena adanya juga partikel asap rokok yang bergerak. Nah, itu faktor risiko, makanya himbauan juga untuk menghindari asap rokok itu penting. Baik, Sobat Inspirasi, kalau bisa sebisa mungkin menghindari sumber asap rokok ya, supaya tidak ikut terpapar oleh virus corona. Oke, Pak Dokter, sekarang kita lagi bukan ditakuti sih, tapi udah diinfokan bahwa virus itu sendiri udah bermutasi menjadi beberapa varian bahkan. Itu bagaimana itu kira-kira? Memang sejak bulan Juni-Juli ya, kalau nggak salah, guru besar dari UNAID, Prof. Nyoman, itu melakukan riset di Indonesia sendiri, kemungkinan sudah ada mutasi secara genetik. Tapi belum belum disosialisasikan secara ilmiah ya? Iya, tentu secara jurnal ilmiah belum, tetapi dalam bentuk announcement, diskusi seperti ini di media, ini sudah beberapa kali juga saya satu forum di media, dan itu ditemukan adanya berdasarkan genomic sequencing namanya ya. Jadi gelaran rantai RNA virus itu dilihat bagaimana perubahan yang terjadi, dan terjadi perubahan. Nah, tetapi kan yang paling populer sekarang ini dan bahkan udah di-announce oleh WHO kan kejadian di Inggris. Betul, dengan tipe B117 dan ini virulensinya luar biasa, 70%. Lebih cepat, lebih membuat kita waspada. Terakhir di Jepang. Lebih mematikan nggak? Ya? Lebih mematikan. Nah, ini soal mematikan, soal lain. Itu termasuk dalam kategori fatality case ya. Nah, tetapi kalau yang dipahami dan disimpulkan secara ilmiah itu virulensi. Jadi bukan level of fatality, tapi virulensi. Jadi kecepatan dia menularkan. Nah, itu. Tetapi kalau level bahayanya masih sama dengan yang umumnya virus yang ada saat ini. Dengan adanya mutasi virus baru, lalu vaksin udah ditemukan sebelum adanya mutasi, itu apakah nanti memberikan efek juga buat mencegah atau dari virus yang baru ini? Ya, para ilmuwan di dunia mengatakan vaksin yang ada, yang sudah dilakukan oleh berbagai negara dan inisiasi dari berbagai prinsipal produsen vaksin, itu juga ampuh untuk mencegah dan menghambat dari tipe yang baru atau hasil mutasi yang baru. Jadi prinsipnya tidak ada perbedaan perlakuan yang ada pada kedisiplinan kita untuk mencegah penularan dari rumpun yang baru, dari tipe virus yang baru ini hasil mutasi. Baik, Sobat Inspirasi, di tengah pemerintah mungkin saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mensosialisasi mengenai vaksin, tapi kita sama-sama dengar dan sama-sama tahu bahwa ada beberapa tokoh besar juga atau yang public figure yang secara terang-terangan menolak dalam hal ini. Bagaimana Pak Dokter memandang hal ini? Siapa contohnya? Anggota DPR yang tempoh hari viral? Betul. Jadi begini ya. Pandangan saya bahwa di Indonesia, negara kita ini memiliki otoritas yang berwenang. Dan ini seringkali saya sampaikan di media. Kami sebagai
pemerhati kesehatan masyarakat, praktisi kesehatan, bahkan kritis. Kami sering meluruskan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak searah dalam pengendalian COVID. Tapi juga kita menyupport program pemerintah yang betul-betul searah dalam pengendalian COVID. Salah satu yang kita support dan kita kampanyekan adalah proses penemuan vaksin dan rencana vaksinasi itu sendiri. Maka kalau ada figur publik, apakah itu tokoh masyarakat, apalagi tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh pejabat, figur publik, nah ini tentu menjadi kontraproduktif ya, karena seharusnya salah satu ujian kemampuan pemerintah dalam pengendalian COVID itu adalah komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi. Jadi komunikasi, koordinasi apalagi dengan faksi yang memang secara politik mendukung pemerintah, apalagi figur yang latar belakangnya bidang kesehatan itu sendiri. Seharusnya di sini ada konsolidasi, dan berarti kelemahan ini bukan persoalan figur yang kontra opini, tapi ada problem komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dalam situasi ini. Tetapi yang paling penting kita percayakan pada otoritas, di mana untuk melakukan regulatory review and approval itu wilayahnya BPOM, sedangkan kehalalan dan lainnya adalah wilayahnya MUI. Dan dua-duanya untuk yang Sinovac tahap awal ini sudah approval. Baik, kami minta secara khusus pada Pak Dr. Hermawan untuk memberikan pesan pada orang-orang yang mungkin ada di luar sana yang jelas-jelas melakukan hal yang kurang lebih seperti itu. Boleh kamera yang ini atau kamera yang mana? Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, saat ini pandemi COVID secara global belum memberikan tanda-tanda berhenti atau melandai. Bahkan di Indonesia kejadiannya masih terus tinggi. Ibarat kurva, ibarat bukit, kita masih ada di lembah yang menanjak. Tanjakan ini cukup terjal, tanjakan ini cukup panjang lerengnya, dan kita sekarang udah lebih dari 880.000 kasus, dengan kenaikan hari ini pecah 14.000 kenaikan per hari. Dan ini masih akan terus naik. Maka tiada cara lain buat kita sebagai warga, individu, dan bagian dari masyarakat. 5M tadi sebuah keniscayaan, tetapi tugas pemerintah adalah 2: melakukan optimalisasi kebijakan, namanya penguatan kebijakan, di mana tidak bisa kita berlakukan PSBB itu secara parsial dengan embel-embel apakah PSBB proporsional ataukah PSBB yang sifatnya peralihan sekarang istilahnya, bukan lagi PSBB, PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ini tidak boleh lagi, dan ini kita anggap setengah-setengah. Ke depan PSBB yang menjadi satu-satunya kebijakan kita, the one and the only, harus dilakukan secara nasional untuk memutus mata rantai. Adapun PPKM ini sifatnya temporary, ini bagian kebijakan yang sporadis, hanya memberikan relaksasi agar rumah sakit dan vaskes penanganan COVID tidak menumpuk kasusnya. Dan kita menghimbau agar pemerintah betul-betul melakukan ini dengan serius. Yang terakhir buat kita sebagai warga masyarakat, mari kita perkuat komunitas. Ada yang kita sebut dengan community-based fighting initiative. Dalam bahasa sederhana, perang akar rumput melawan COVID-19. Kalau setiap ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala kampung, lurah, kepala desa melakukan konsolidasi dengan tenaga kesehatan di lapangan, memperkuat kesadaran sekaligus terlibat dalam menyediakan ruang-ruang isolasi mandiri. Apakah di dalam kampung itu ada rumah, ataukah ada fasilitas tertentu yang bisa dimanfaatkan, dipenuhi kebutuhan orang yang terkena COVID, dilindungi dari stigma, dijauhkan dari paparan langsung masyarakat, maka sehat keluarga, daya tahan masyarakat muncul, sehat masyarakat, sehat pemerintah, sehat Indonesia. Sehat Indonesia, Sobat Inspirasi.